Bab 786. Tepat ketika rencana Gu Yanzheng berhasil, pintu kantor dibuka dengan kekuatan besar. Segera setelah itu, Gu Yanzhong, yang berwajah merah, tenang, dan percaya diri, masuk. Ye Chen mengikuti di belakangnya dan juga memasuki ruang konferensi. Semua orang di ruang konferensi, termasuk Gu Yanzheng dan Gu Yangang, tercengang dan terpana setelah melihat penampilan Gu Yanzhong yang bersemangat. Gu Yanzheng dan Gu Yangang saling memandang. Meskipun kedua bersaudara itu tidak berkomunikasi satu sama lain, mereka berpikir mereka semua punya masalah yang sama. Kakak sulung yang kemarin sakit tiba-tiba hari ini terlihat berseri-seri, padahal hanya satu malam. Bedanya terlalu kentara, dan anggota dewan lainnya, karena sudah lama tidak bertemu. Ketika saya tiba di Gu Yanzhong, dan setelah melihat laporan berita, saya pikir dia benar-benar sakit parah, atau bahkan sekarat. Mereka bahkan sudah siap secara mental, mengira Gu Yanzhong mungkin akan didorong dengan kursi roda dan menghirup oksigen. Oleh karena itu, semua orang sangat terkejut melihat dia tiba-tiba terlihat begitu energi. Apakah ini masih ketua yang menurut laporan media sakit kritis? Ketua saat ini tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelum dia jatuh sakit. Apakah ini yang sering disebut orang sebagai comeback? Tapi sepertinya tidak. Dia tampak seperti pria parubaya yang sangat sehat sekarang. Gu Yan diam-diam menyodok Gu Yanzheng dan bertanya dengan tatapan bingung, "Kedua, saudaraku, apa sedang terjadi?" Gu Yanzheng mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, "Saya juga tidak tahu." Pada saat ini, Gu Yanzhong sudah tiba di kursi khusus di tengah meja konferensi, dan kemudian bertanya pada Ye Chen untuk duduk di sisi kanannya. Setelah duduk, Gu Yanzhong melihat sekeliling dengan mata tajam dan berkata dengan suara yang agak agung, "Semuanya, saya ingin meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Saya jarang datang ke grup selama periode ini. Jika grup dapat beroperasi secara normal, semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih atas kerja keras kalian." Semua orang menatapku dan aku menatapmu, tidak tahu bagaimana harus merespons. Hal ini terutama karena banyak pemegang saham kecil telah disuap oleh Gu Yanzheng dan Gu Yangang, dan siap memecat Gu Yanzhong pada rapat dewan hari ini. Namun, melihat Gu Yanzhong dalam kondisi sangat baik, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ini, Gu Yanzheng merasa sedikit panik, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak menemukan cara untuk menekan situasi dengan cepat saat ini, semua rencana hari ini mungkin akan dibatalkan. Jadi, dia segera berkata, "Ketua, Anda sudah lama tidak bertanggung jawab atas urusan grup. Semua orang di sini telah membayar banyak untuk grup. Sebagai ketua, apakah Anda terlalu tidak kompeten?" Gu Yanzhong mengangguk dan tersenyum. Dia berkata, "Kamu benar. Saya memang tidak cukup kompeten selama periode ini, jadi saya tidak mengatakan apa-apa sekarang. Terima kasih sebelumnya. Ini adalah ekspresi sebenarnya dari perasaan saya kepada Anda. Saya punya bekerja keras untuk kalian semua selama periode ini." Saat dia berkata, Gu Yanzhong menambahkan, "Dalam 20 tahun terakhir, semua orang telah berada di sisiku untuk menemaniku di pusat perbelanjaan. Aku cukup beruntung bisa memenuhi harapan semua orang dan membuat grup semakin kuat. Dalam 20 tahun perkembangan pesat itu, aku tidak pernah mengambil pujian untuk diriku sendiri dan tidak pernah meninggalkan rekan-rekanku. Selama periode ini, aku tertinggal selama 1 atau 2 bulan karena alasan pribadi. Jika Anda memikirkan usaha saya selama 20 tahun terakhir, Anda tidak boleh menyalahkan saya." Begitu kata-kata ini keluar, para pemegang saham lain di sekitarnya tanpa sadar melambaikan tangan dan berkata serempak, "Bagaimana bisa? Ketua, bagaimana bisa kami menyalahkanmu?" Ye Chen mendengarkan dari samping dan tidak bisa tidak mengagumi Gu Yanzhong. Apa yang dikatakan Gu Yanzhong barusan sepertinya menunjukkan kelemahan, tapi sebenarnya itu adalah demonstrasi bagi mereka. Dia sengaja berbicara tentang bagaimana dia memimpin grup tersebut mencapai kemajuan pesat dalam 20 tahun terakhir. Di permukaan, sepertinya dia ingin semua orang mengingat persahabatan lama mereka, tetapi pada dasarnya, dia mengingatkan orang-orang ini bahwa dia telah mampu untuk memimpin kelompoknya mencapai kemajuan pesat dalam 20 tahun terakhir. Dalam 20 tahun ke depan, dia masih bisa membuat kelompok ini berkembang pesat. Jika orang-orang ini ingin menyingkirkannya, mereka harus mempertimbangkan siapa yang bisa lebih baik dari Gu Yanzhong berdasarkan perkembangan aktual kelompok tersebut dalam 20 tahun terakhir.
Kelompok orang ini langsung menyadarinya. Awalnya, mereka ingin bersama-sama memilih kakak tertua kedua, Gu Yan, sebagai ketua dewan. Namun, setelah pengingat Gu Yanzong, mereka tidak bisa tidak memikirkannya di dalam hati mereka. Penampilan Gu Yanzeng di grup selama 20 tahun terakhir mengungkapkan bahwa sebenarnya ia belum menorehkan prestasi luar biasa, dan hanya bisa dikatakan rata-rata. Oleh karena itu, kekuatannya secara keseluruhan tertinggal jauh dibandingkan saudaranya. Dalam hal ini, mengapa Anda ingin memecat ketua saat ini dan membiarkan orang kedua yang memiliki kemampuan buruk mengambil alih? Ketika orang kedua menipu semua orang sebelumnya, dia mengatakan bahwa bosnya akan segera mati. Namun kini, kondisi bosnya terlihat sangat baik, dan dia tidak terlihat seperti orang yang akan mati dalam waktu singkat. Dan semua orang percaya bahwa dalam kondisinya saat ini, dia bisa hidup setidaknya 20 atau 30 tahun lagi. Oleh karena itu, saat ini para pemegang saham kecil itu sudah membelot dalam hatinya. Mereka memutuskan untuk terus mendukung Gu Yanzong sebagai ketua, karena hanya dia yang dapat membantu semua orang menghasilkan lebih banyak uang. Melihat ini, Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi bahwa langkah Paman Gu seperti membuat perbedaan besar. Saat ini, Gu Yanzeng merasa sedih di hatinya. Kakak tertua memanglah kakak tertua, sepatah kata saja bisa menghapuskan segala usaha yang telah dilakukannya selama beberapa bulan terakhir. Kuncinya adalah, bagaimana dia bisa sembuh dari penyakitnya. Hanya dalam satu malam, dia berubah dari orang yang kelihatannya akan mati menjadi orang yang sehat. Ini benar-benar berdarah. Memikirkan hal ini, dia menekan hatinya. Marah, dia bertanya, "Ketua, meskipun saya adik laki-laki Anda, karena tanggung jawab seluruh kelompok, saya masih ingin bertanya bagaimana kondisi Anda sekarang." Gu Yangan di samping juga datang untuk membantu. "Ya, Ketua, Anda juga tahu bahwa grup Gu adalah grup yang sangat besar dengan nilai pasar komprehensif lebih dari 1 triliun. Ia memiliki banyak grup terdaftar, yang sebagian besar memiliki nilai pasar puluhan miliar atau lebih dari 100 miliar. Jika Anda menarik pemicunya, kita akan mulai. Kita harus melayani mereka semua. Pemegang saham dan pemegang saham bertanggung jawab. Jika suatu hari Anda meninggal, apa yang akan terjadi pada grup? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan dilakukan pemegang saham?" Ekspresi Gu Yanzong menunjukkan sedikit senyuman, dan dia berkata dengan tenang, "Itu pertanyaan yang bagus. Saya sebenarnya ingin serius dengan semua orang. Saya ingin melaporkan kondisi fisik saya. Petik 2. Setelah itu, dia berdeham dan berkata sambil tersenyum, "Saya memang menderita kanker pankreas sebelumnya. Rumah sakit dalam negeri memiliki catatan pemeriksaan fisik yang relevan, dan rumah sakit di luar negeri juga memiliki catatan medis saya. Ini pasti tidak bisa dipalsukan." Kemudian, dia menghela nafas dan melanjutkan, "Awalnya, saya berpikir bahwa waktu saya hampir habis, tetapi kadang-kadang hidup ini penuh dengan liku-liku, dan tumor di tubuh saya secara ajaib menghilang. Jadi sekarang, saya telah mendapatkan kembali kesehatan saya, dan semua orang harus bisa melihat bahwa kondisiku jauh lebih baik dari sebelumnya, jadi kamu tidak perlu khawatir, aku pasti akan memimpin grup Gu menuju kejayaan berikutnya." Bab 787. Ketika Gu Yanzong selesai mengucapkan kata-kata ini dengan semangat tinggi, yang lain merasa seolah-olah mereka telah mendapat kepastian segera setelah mendengar kata-kata ini. Tidak hanya mereka merasa lebih lega, mereka bahkan memiliki senyuman gembira di wajah mereka. Beberapa orang bahkan tanpa sadar bertepuk tangan. Hasilnya, semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Dalam analisis terakhir, setiap orang berpartisipasi dalam grup Gu untuk menghasilkan uang. Mereka tidak ingin terlibat dalam kelompok dan intrik, mereka hanya ingin mengikuti orang yang paling bisa memimpin mereka untuk menghasilkan uang, itu saja. Karena keajaiban terjadi pada Gu Yanzong dan penyakit seriusnya telah disembuhkan, mengapa tidak terus mendukungnya, bekerja di sisinya, dan menghasilkan lebih banyak uang bersamanya di bawah kepemimpinannya? Bukankah begitu? Tanda tanya. Ekspresi Gu Yanzeng dan Gu Yangan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sebuah rencana yang sudah dipersiapkan matang-matang sejak lama, mungkinkah langsung selesai seluruhnya setelah diluncurkan? Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Seolah-olah dia mencoba menantang pemimpin seni bela diri itu. Setelah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade, dia mengira dirinya tidak terkalahkan. Alhasil, sesampainya di hadapan sang pemimpin pencaksilat hanya melakukan satu gerakan dan ia kalah telak.
Ini merupakan pukulan telak bagi mereka berdua. Itu besar. Saat ini, Gu Yanzheng masih tidak mau mengaku kalah. Dia berkata dengan tegas, "Saudaraku, jangan mengolok-olok semua orang di sini. Bagaimana kanker pankreas stadium akhir bisa disembuhkan? Apakah menurut Anda kita semua adalah anak-anak berusia 3 tahun? Bukankah Steve Jobs dari Apple juga sudah meninggal? Anda bilang Anda sekarang saya sudah pulih, siapa yang bisa mempercayainya? Bagaimana jika Anda mempermainkan semua orang, dan ketika investor saham mengetahuinya, mereka akan benar-benar kehilangan kepercayaan pada harga saham grup kita, dan kemudian harga saham akan runtuh sepenuhnya." Gu Yanzhong tidak marah dan berdiri. Dia berjalan berputar-putar dan bertanya sambil tersenyum, "Kakak kedua, lihat sendiri. Apakah keadaanku saat ini terlihat seperti aku sakit?" Gu Yanzheng bertingkah nakal dan meringkuk bibirnya dan berkata, "Apa gunanya melihat? Mataku bukan CT scan, jadi aku tidak bisa melihat di mana letak tumor di tubuhmu. Mungkin kamu sedang dalam masa pemulihan dari penyakitmu." Gu Yanzhong mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan kecepatan kilat, dia melambaikan tangannya dan memberikannya kepada si Gu Yanzheng, yang berada di sebelah kiri, dan menamparkan wajahnya. Ada bunyi klik di ruang konferensi, suaranya keras dan tajam, bahkan bergema beberapa kali di ruang konferensi besar itu. Mata Gu Yanzheng dipenuhi bintang dari tamparan ini. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan dia bersandar ke belakang tak terkendali, dan kemudian kursinya kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Anak ketiga, Gu Yangang, yang duduk di sebelahnya, buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Dengan bantuannya, Gu Yan bangkit, menutupi kepalanya, dan berteriak dengan marah, "Saudaraku, apa maksudmu? Mengapa kamu memukulku? Kamu, ketua yang bermartabat, memukul seseorang di dewan direksi. Bukankah kamu takut ditertawakan oleh orang luar jika tersiar kabar tentang hal itu?" Gu Yanzhong tersenyum tipis dan berkata, "Nak, tidakkah kamu ingin tahu apakah aku sudah pulih? Itu tadi tamparan. Bagaimana perasaanmu? Apakah itu terdengar seperti ditampar oleh orang sakit? Kamu, Gu Yanzheng tidak menyangka bahwa alih-alih mengatakan apapun tentang memukulinya, dia malah akan mengkritik dan mengejeknya, dan dia tiba-tiba merasa marah. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini dan tidak bisa memukulnya dengan tangannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Saudaraku, tidak ada gunanya mengatakan ini. Jika Anda ingin saya merasa tenang dan investor merasa tenang, kamu harus mengumumkan berita terbarumu. Laporan pemeriksaan fisik, dan itu pasti laporan yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksaan kesehatan yang berwenang." Gu Yanzhong mencibir, "Kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti matinya, kan? Oke. Setelah itu rapat dewan, saya akan memanggil wartawan yang menunggu di luar dan mengadakan konferensi pers. Setelah konferensi pers, saya pergi ke rumah sakit Union Medical College untuk pemeriksaan, dan sekarang saya melakukan CT scan seluruh tubuh. Hasilnya keluar dengan sangat cepat. Hasilnya akan diumumkan segera sore ini." Gu Yanzheng melihat bahwa dia langsung setuju. Tidak baik terus mencari alasan untuk menyerang, jadi saya harus mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Kalau begitu tunggu hasil pemeriksaan fisikmu. Kalau belum juga sembuh, maka menurutku kondisi fisikmu belum layak untuk terus menjadi ketua dewan, jadi sebaiknya posisi ketuamu diserahkan dan seseorang dalam keadaan sehat harus mengambil alih." Ye Chen tetap diam. Saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Jika posisi ketua harus diisi oleh orang yang sehat, izinkan saya mempercayainya. Baik Anda maupun saudara Anda tidak memenuhi persyaratan ini." Gu Yanzheng berseru, "Berhentilah kentut di sini." "Ya, ampun tubuhmu sangat sehat, benarkah?" Ye Chen berkata dengan sinis, "Jika tebakanku benar, kamu seharusnya kehilangan kesuburanmu sekarang, kan? Kamu bahkan tidak memiliki kesuburan, kamu masih berani mengatakan bahwa kamu sangat sehat. Bukankah kesuburan sama sekali penting bagi Anda?" Gu Yanzheng sudah menahan amarahnya karena hilangnya kesuburan. Kepribadian masa lalunya mungkin saya tidak tahan untuk waktu yang lama dan ingin menyelesaikan masalah dengan Ye Chen. Alasan mengapa saya menahan diri adalah karena saya belum berbicara dengan Ye Chen sampai sekarang. Itu juga karena dia selalu memprioritaskan pengambilan alih sebagai ketua. Tapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa menyerang Ye Chen, orang ini akan mengambil inisiatif untuk mengejeknya tentang masalah ini.
Hal ini membuatnya tidak bisa menahan amarahnya dan berseru, "Ya, aku sudah mengutukmu." Detil penyelidikannya jelas. "Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu siapa Anda. Bukankah Anda hanya menantu dari Jinling? Mengapa Anda berpura-pura menjadi keren di depan tentang aku?" Melihat Gu Yanzeng terkejut, Gu Yangang juga berdiri. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Metode apa yang kamu gunakan nanti? Jika kamu tidak membiarkan kami kembali normal hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Bahkan jika bos melindungimu, kami tidak akan membiarkanmu pergi." Gu Weiliang dan Gu Weiguang, yang duduk di ujung ruang konferensi, telah menahan amarah mereka terhadap Ye Chen dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka takut merusak kebaikan Gu Yanzeng dan Gu Yangang. Sekarang melihat mereka berdua menyerang Ye Chen, mereka juga segera berdiri. Gu Weiliang berkata dengan sengit, "Ye Chen, kan? Jika Anda tidak memberi kami solusi yang memuaskan untuk masalah ini, saya akan membiarkan Anda berbaring di Guci dan kembali ke Jinling." Gu Weiliang tidak mau kalah, kebohongan di dalam Guci. "Jangan pernah berpikir untuk kembali, aku akan menebarkan abumu saja." Gu Yanzong berteriak dengan wajah gelap, "Aku telah berbalik melawanmu. Apakah kamu pikir aku tidak bisa menjadi keluargamu? Apakah kamu pikir aku melahirkan seorang anak? Aku sakit, jadi kamu bisa duduk di leherku dan buang air besar." Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata dengan tenang, "Paman Gu, kamu baru saja sembuh dari penyakit serius, jangan marah dulu pada orang-orang ini, biarkan aku bicara dengan mereka." Selesai, dia memandang pemegang saham lainnya dan berkata dengan ramah, "Semuanya, apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Dewan Direksi. Silakan minggir sebentar." Semua orang memandang Gu Yanzong. Gu Yanzong mengangguk, berkata, "Oke, kalian semua boleh pergi, nanti akan ada resepsi di ruang pers di lantai bawah, kalian bisa pindah ke sana dan menunggu." Semua orang berdiri hampir tanpa berpikir, meninggalkan ruang konferensi dengan tertib. Saat pintu ruang konferensi ditutup lagi, Gu Yanzong berkata kepada Ye Chen, "Chener, tempat ini telah kedap suara secara khusus. Bahkan jika meriam ditembakkan di dalam, Anda tidak dapat mendengarnya dari luar. Anda dapat merasakannya bebas mengekspresikan dirimu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, Paman Gu." Ketika Gu Yanzeng dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, dan baik Dewa Perang maupun Master Realm bukanlah lawannya. Jika dia ingin mengambil tindakan, mereka berempat bersama-sama tidak akan cukup. Jadi, Gu Yanzeng berpura-pura tenang dan berteriak, "Dengarkan aku adalah majikan kedua dari keluarga Gu. Statusku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu capai dalam hidup ini, jadi sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaanku. Kematian, jika kamu melakukannya, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Ye Chen tidak marah setelah mendengar ini. Dia tertawa dan bertanya kepadanya, "Jangan membuat dirimu terdengar begitu hebat. Setidaknya sebelum kamu mengatakan apapun, kamu sudah untuk mencari tahu siapa aku." Bab 788. Cari tahu siapa dirimu. Meskipun Gu Yanzeng sedikit takut dengan kekuatan Ye Chen, ketika dia mendengar ini, wajahnya masih dipenuhi dengan rasa jijik. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan sinis, "Sudah kubilang, aku sudah menyelidiki detailmu sejak lama. Bukankah kamu menantu dari keluarga Xiao di Jinling? Kamu hanyalah keluarga berpenghasilan rendah di sebuah kota kecil. Mengapa kamu begitu sombong denganku?" "Itu benar." Gu Yangang juga segera berkata dengan suara dingin, "Kamu harus mencari tahu. Jika kamu mengambil semua keluarga besar di Jinling dan menyatukannya, mereka tidak sebaik keluarga Gu kita." Kata-kata Gu Yangang agak arogan dan berlebihan. Unsur-unsurnya ada, tetapi pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Dibandingkan dengan Yanjing, Jinling memang bukanlah kota besar. Apalagi keluarga Song, keluarga terbesar di Jinling, hanya memiliki aset lebih dari 100 miliar, tertinggal jauh dari keluarga Gu. Oleh karena itu, Gu Yan memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata arogan seperti itu sekarang. Saat ini, Ye Chen tersenyum acuh tak acuh dan bertanya, "Pernahkah kamu memikirkannya, jika aku hanyalah menantu dari keluarga kelas bawah di kota kecil, bagaimana aku bisa bertemu Paman Gu?" Gu Yanzong mengangguk, memandang kedua adik laki-lakinya dan istrinya dengan geli. Kedua keponakan itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa.
Gu Yanzeng mendengus dingin, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu hanya seorang penipu yang tahu Feng Shui. Saat dia mengatakan itu, wajah Gu Yanzeng penuh dengan penghinaan. Aku tahu, kamu melakukan kecurangan dalam Jinling. Titik. Beberapa rubi lokal, tetapi Anda harus tahu, ini Yanjing, bukan Jinling. Ini adalah tempat sebenarnya di mana naga dan harimau berjongkok. Jika Anda bisa makan enak di Jinling, Anda pikir Anda bisa makan enak di Yanjing. Ada banyak orang di sini, dan ada banyak naga dan burung phoenix di antara mereka. Seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai, jika Anda menarik peramal tua dari bawah tembok kota-kota Sijiu, dia mungkin akan lebih baik dari Anda. Ye Chen mengangguk dan menghela nafas. Oh, kata-katamu benar-benar mencerahkanku. Jika tidak, apa yang kamu bicarakan di sini bersamaku tentang kesenjangan antara Jinling dan Yanjing? Aku hampir lupa, aku sama sekali bukan dari Jinling, aku sebenarnya dari Yanjing. Apa? Gu Yanzeng mengerutkan kening. Kamu dari Yanjing? Ya, Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, menepuk dadanya dan berkata, saya penduduk asli Yanjing. Saya meninggalkan Yanjing menuju Jinling ketika saya berusia 8 tahun. Gu ketika Yanzeng mendengar ini, dia langsung dengan sinis berkata, mungkinkah kamu meletakkan dasar di Yanjing sebelum kamu berumur 8 tahun? Mengapa kamu meninggalkan Yanjing ketika kamu berumur 8 tahun? Sekarang kamu sudah punya kembali setelah sekian lama, kamu masih berani bertingkah liar di depanku. Gu Yanzong tersenyum dan bertanya kepadanya, kakak kedua, tidakkah kamu melihat bahwa Chener tampak familiar? Tidakkah menurutmu dia terlihat familiar? Menyukai seseorang, Gu Yanzeng menyipitkan matanya dan menatap Ye Chen dengan hati-hati, dan mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah ada yang istimewa dari anak ini? Dia polos dan biasa saja. Dia tidak setampan saya ketika saya masih muda. Gu Yanzong tertawa terbahak-bahak. Kakak kedua, aku tidak menyangka kamu akan bertahan hidup di bawah perlindunganku. Setelah bertahun-tahun dimanjakan, seluruh hidupku menjadi semakin terbelakang. Aku benar-benar telah menyia-nyiakan hidupku selama lebih dari 40 tahun. Gu Yanzeng terkejut, dan tanpa sadar bertanya, apa? Maksudmu, kamu tidak perlu pamer padaku di sini, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja, Gu Yanzong mengangguk, oke. Kalau begitu saya akan mengatakannya secara langsung. Setelah itu, Gu Yanzong berdiri dan berkata dengan nada arogan, apakah Anda ingat? Saya memiliki saudara angkat saat itu, dan keluargaku seperti sekarang ini, berkat dia Anda dipromosikan lebih dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Bahkan ketika orang tua itu masih hidup, Anda memperlakukannya sebagai tamu dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Pada saat itu, Anda hanyalah seorang pesolek dengan setengah botol air. Orang tua itu tidak akan membiarkanmu mengikutiku sama sekali. Tetap berhubungan dengan saudara angkatku itu. Aku khawatir kamu akan kehilangan wajah keluarga Gu di depannya. Siapa nama belakang saudara angkatku? Gu Yanzeng telah melupakan nama Ye Chen ayah selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dia sudah meninggal. Titik. Banyak kerabat mungkin tidak dapat mengingat teman-teman mereka yang telah meninggal selama lebih dari 10 tahun. Belum lagi Gu Yanzeng tidak memiliki persahabatan dengan ayah Ye Chen. Saat itu, Gu Yanzeng baru saja melihat kakak tertuanya menikah dengan bintang paling cemerlang di keluarga Ye, dan merasa cemburu di dalam hatinya. Namun, setelah ayah Ye Chen meninggal, lambat laun ia melupakan masalah tersebut. Namun, kini setelah ditunjuk langsung oleh kakak tertuanya, ia langsung teringat pada sosok tampan dan anggun itu. Setelah mendengar pertanyaan terakhir kakak laki-lakinya, dia tanpa sadar berkata, saya ingat dia. Nama belakangnya adalah Ye, dia adalah yang paling kuat di keluarga Ye saat itu. Ketika dia mengatakan ini, seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik, miliknya matanya melebar hingga ekstrim, menatap Ye Chen saat dia terus memperhatikan. Momen ini, dua sosok yang telah dipisahkan selama 20 tahun tumpang tindih di benaknya. Baru kemudian dia menyadari bahwa pemuda kuat di depannya sangat mirip dengan pemuda bersemangat tinggi saat itu, berpikir bahwa Ye Chen juga memiliki nama keluarga Ye dan sangat dekat dengan kakak laki-lakinya, dia sepertinya adalah disambar petir. Seolah-olah terbelah, dia menunjuk ke arah Ye Chen dengan gemetar, dan bertanya kepada Gu Yanzong dengan suara gemetar, saudaraku, apakah dia, putra dari saudara Chang Ying, majikan kedua dari keluarga Ye. Tuan kedua dari keluarga Ye mengacu pada ayah Ye Chen.
Ye, kata Chang Ying. Chang Ying diambil dari puisi klasik orang hebat, hari ini Chang Ying ada di tanganku, kapan aku akan mengikat Changlong. Arti Ye Chang Ying adalah, jika keluarga Ye memiliki seorang putra, dia dapat mengikat Changlong. Dan dia akan menjadi pewaris keluarga Ye pada saat itu, peringkat kedua di antara mereka. Meskipun dia bukan putra tertua, dia adalah yang terkuat di keluarga Ye. Di usianya yang masih muda, dia bisa menyusun strategi di pusat perbelanjaan dan menang dengan telak. Di bawah kepemimpinannya, keluarga Ye bahkan bersaing dengan keluarga Rothschild yang memiliki sejarah ratusan tahun di Eropa dan Amerika. Dia bolak-balik bertarung di pusat perbelanjaan, dan bahkan membuat pihak lain akhirnya menderita kerugian dan berkompromi. Saat itu, banyak generasi kedua kaya di Yanjing yang menganggapnya sebagai idola hidup mereka. Generasi kaya yang tak terhitung jumlahnya memandangnya dan menghela nafas. Mendesah seperti Ye Chang Ying ketika melahirkan seorang anak. Dia sangat mengaguminya dan menunjuknya sebagai kandidat terbaik untuk menikahi Ye Chang Ying. Ini adalah pepatah paling akrab di kalangan wanita terkenal di Yanjing saat itu. Saya pikir saat itu, semua gadis baik dicari oleh ratusan keluarga, tapi siapa yang bisa melihat begitu banyak tokoh bisnis yang datang ke keluarga Ye di acara besar pria baik Wan Jiaqiu, berharap untuk menikahkan putri mereka dengan Ye Chang Ying. Gu Yanzheng tidak bisa tidak memikirkan kembali hari-hari itu, ketika Ye Chang Ying, dengan cahaya satu orang, pada saat itu, semua orang menghela nafas dalam hati, mengapa mereka harus begitu? Lahir di era yang sama dengan Ye Chang Ying. Ye Chang Ying seperti bulan terang di langit malam, siapa yang bisa bersaing dengannya? Memikirkan hal ini, Gu Yanzheng disimpulkan bahwa Ye Chen adalah putra Ye Chang Ying. Memikirkan kepahlawanan Ye Chang Ying penampilannya saat itu, dia dipenuhi rasa takut. Melihat ke arah Ye Chen, dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan wajah menyerah, "Tuan Ye, mohon maafkan saya. Mata saya bodoh, saya tidak menyadarinya kamu adalah putra saudara Chang Ying." Meskipun Gu Yangang tidak berbicara sejenak, ketika dia melihat saudara laki-lakinya yang kedua berlutut dengan satu kaki, dia segera mengikutinya dan berlutut dengan satu kaki. Gu Weiliang dan Gu Weiguang sama-sama bingung. Mereka masih muda dan tidak mengetahui perbuatan mulia Ye Chang Ying saat itu. Saat mereka melihat ayah mereka berlutut di hadapan Ye Chen, mereka tercengang. Gu Weiguang segera ingin memprotes dengan keras, tetapi Gu Weiliang, yang memiliki penglihatan lebih tinggi, menangkapnya dan menutup mulutnya. Pada saat ini, Gu Yanzheng, yang sedang berlutut dengan satu kaki, tersedak dan menghela nafas. Ketika saya masih muda, saya diam-diam membuat permintaan yang besar di hati saya. Sangat disayangkan saudara Chang Ying meninggal dalam usia muda, jadi saya tidak pernah memilikinya. Saya memiliki kesempatan untuk belajar beberapa hal darinya. Jika saya memiliki kesempatan untuk belajar sedikit darinya saat itu, saya tidak akan sebodoh itu hari ini. Bab 789. Penyebutan nama Ye Chang Ying masih membuat banyak orang parubaya dari keluarga besar Yanjing menghela nafas penyesalan. Karena bagi keluarga besar ini, kekayaan tidak lebih penting daripada ahli waris kuat yang bisa bertarung dengan pedang dan kuda. Pusat perbelanjaan ibarat medan pertempuran, terkadang penyimpangan sedikit saja bisa mengakibatkan musnahnya tentara dan malapetaka. Oleh karena itu banyak keluarga yang jatuh bangun dalam permainan tersebut, bahkan banyak pula yang langsung meluncurkan panggung sejarah. Jika sebuah keluarga ingin sejahtera dalam jangka panjang, tidak peduli berapa banyak uang yang dimilikinya, atau berapa banyak tanah yang dimilikinya, yang penting adalah apakah keturunannya dapat terus menghasilkan yang terbaik bagi masyarakat. Kemakmuran keluarga Ye saat ini tidak terlepas dari fondasi kokoh yang diletakkan oleh Ye Chang Ying 20 tahun lalu. Oleh karena itu, orang-orang mengingat Ye Chang Ying dan menganggapnya sebagai bulan terang di hati mereka. Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa saudara laki-laki Gu Yanzheng dan Gu Yangang akan berlutut ketika mendengar nama ayah mereka. Melihat rasa hormat di wajah mereka tidak salah, kemarahan di hatinya terhadap kedua orang ini pun sedikit mereda. Berapa harganya? Pada saat ini, Gu Yan sedang berbalik, memandangi putranya Gu Weiliang dan putra dari keluarga ketiga, Gu Weiguang, dan berseru, "Kalian berdua, ketika kalian melihat garis keturunan saudara Chang Ying, mengapa kalian tidak berlutut dan cepat akui kesalahanmu?" Gu Weiliang sudah mengerti di dalam hatinya. Meskipun dia belum banyak mendengar rumor tentang Ye Chang Ying, dia menduga Ye Chen adalah keturunan keluarga Ye di Yanjing.
Meskipun keluarga Gu dan keluarga Ye keduanya termasuk dalam salah satu dari 3 keluarga besar di Yanjing, kekuatan mereka bahkan tidak kalah sedikit. Beberapa orang bercanda bahwa apa yang disebut sebagai 3 keluarga besar di Yanjing sebenarnya tidak lebih dari 2 naga yang bermain dengan mutiara. Kedua naga itu merujuk pada keluarga Ye dan keluarga Su, sedangkan keluarga Gu hanyalah mutiaranya. Kekuatan keluarga Ye sendiri jauh lebih kuat dibandingkan keluarga Gu. Bahkan jika ketiga bersaudara Gu Yanzong, Gu Yanzeng dan Gu Yangang diikat bersama, itu tidak akan cukup untuk ditonton di depan keluarga Ye. Terlebih lagi, Gu Yanzong, putra tertua dari keluarga Gu, sedang berdiri bersama Ye Chen saat ini. Dengan kata lain, 2 bersaudara Gu Yanzeng dan Gu Yangang tidak hanya menghadapi keluarga Ye, tetapi juga sebagian besar keluarga Gu. Bagaimanapun, kakak laki-laki tertua Gu Yanzong tampaknya telah pulih. Setelah bangun, bahkan bosnya pun tidak bisa. Tidak putus. Jadi apa gunanya membicarakan keluarga Ye? Jadi, Gu Weiliang tidak berani menunda, dan berada di belakang ayahnya Gu Yanzeng dalam beberapa langkah, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan saleh, "Tuan Ya, mohon maafkan saya karena ceroboh." Mata tidak dapat mengenali gunung itu. Otak Gu Wei Guam tidak sebaik otak Gu Weiliang, tetapi melihat ini, dia tidak berani bertanya lagi. Dia maju dan berlutut di atas gunung, tanah, meniru sepupunya dengan cara yang sopan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, mohon maafkan saya atas penglihatan saya yang buruk, buta terhadap penglihatan." Petik 2. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, "Demi rasa hormat Anda terhadap saya ayah, aku tidak akan melanjutkan masalahmu yang baru saja menghinaku untuk saat ini." Begitu kata-kata ini keluar, mereka berempat menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Namun Ye Chen kemudian berkata, "Namun, kalian berdua bersaudara bekerja sama untuk mencoba menyita aset atas nama Paman Gu. Anda juga membocorkan berita bahwa Paman Gu sakit parah, dan Anda bekerja sama dengan banyak direktur untuk mencari kekuasaan di Dewan Direksi. Masalah ini, Anda harus memberikan solusi yang jelas kepada Paman Gu, jika tidak, saya tidak akan membiarkan Anda pergi." Gu Yanzeng sudah mengerti di dalam hatinya bahwa rencana untuk mencari kekuasaan ini telah gagal total. Tidak hanya dia tidak mampu mengalahkan kakak tertuanya, tapi dia juga tidak setia di Dewan Direksi. Mengandalkan dirinya dan kakak ketiganya, mencoba untuk terus melawan kakak tertuanya hanyalah sebuah fantasi. Solusi terbaik adalah memberi segera dan coba kembali ke keadaan sebelumnya. Jadi, dia segera melihat ke arah Gu Yanzong dan berkata dengan saleh, "Saudaraku, masalah ini dimotivasi oleh keserakahan saya akan keuntungan. Saya mengakui kesalahan saya dan menerima hukuman saya. Mulai hari ini, saya akan sepenuhnya melepaskan semua upaya untuk kembali dan bantu kakakku menjalankan grup Gu dengan baik." Gu Yangang, saudara ketiga, juga dengan cepat mengakui kesalahannya. "Saudaraku, saya sama dengan saudara kedua. Setelah saya minta maaf kepada Anda, jika Anda memberi saya perintah, saya, saudara ketiga, pasti akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak akan pernah berani untuk tidak menaatimu." Jejak kesedihan dan keraguan melintas di ekspresi Gu Yanzong. Bahkan, ia tak menyangka anak kedua dan ketiga akan menyerah begitu cepat. Mereka awalnya mengira akan melakukan perlawanan keras kepala, tetapi yang tidak mereka duga adalah identitas Ye Chen dan ayahnya Ye Changying benar-benar membuat mereka takut. Oleh karena itu, setelah meraih kemenangan penuh sekaligus, dan kedua bersaudara itu mengakui kesalahan mereka dengan penuh konsentrasi, dia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Saat ini, Ye Chen berkata, "Karena Anda ingin mengakui kesalahan Anda, setidaknya Anda harus mengungkapkannya. Meskipun saya orang luar, saya ingin memberikan beberapa saran kecil. Mari kita dengarkan dan lihat apakah itu layak." Gu Yanzong buru-buru berkata, "Chener, beritahu aku." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Paman Gu, keempat orang ini juga saudara-saudaramu dari nenek moyang yang sama. Menurutku, tidak ada yang lebih baik daripada mengetahui kesalahanmu dan memperbaikinya, mereka." Ketika Gu Yanzeng dan Gu Yangang mendengar ini, dia sangat gembira dan mengangguk dengan tergesa-gesa, "Ya, saudara, kita semua bersaudara. Demi hubungan darah dan pertobatan tulus kita, tolong ampuni kami kali ini." Ye Chen lalu berkata lagi, "Kalian duluan jangan khawatir, saya bisa mengampuni Anda, tetapi ada syaratnya." Petik 2. Tentu saja,
Gu Yanzheng tahu bahwa Ye Chen tidak bisa begitu baik dan mengambil inisiatif untuk menjadi perantara bagi mereka. Pasti ada syarat lain sebagai gantinya, jadi dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Kalian berdua adalah pemegang saham grup Gu, dan Anda berdua memiliki saham di grup Gu. Karena kalian ingin mengikuti Paman Gu dengan sepenuh hati, maka wajar saja kalian harus menjaga hubungan dekat dengannya. Mereka terikat erat, jadi saran saya kalian berdua, segera alihkan hak suara sesuai seluruh saham yang ada di tangan kalian kepada Paman Gu secara permanen." Yang diinginkan Ye Chen adalah hak suara yang sesuai dengan saham mereka, tetapi bukan hak suara mereka. Dengan kata lain, mereka harus memegang saham sebanyak-banyaknya, dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya. Tetapi setelah hak suara atas saham tersebut diserahkan, mereka tidak mempunyai suara di dewan direksi, dan semuanya harus dipatuhi oleh pihak yang mengendalikan keputusan. Dengan cara ini, hak suara di tangan Gu Yanzhong telah mencapai persyaratan kendali absolut sebesar 51%. Di masa depan, dia dapat mengatakan bahwa dia berada di grup Gu. Bahkan jika pemegang saham yang tersisa bersatu, mereka hanya akan memiliki 49% saham, yang paling banyak dikatakan. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menggoyahkan kendali Gu Yanzhong. Ketika Gu Yanzhong mendengar ini, hatinya menjadi jernih. Tanpa diduga, Ye Chen tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga ingin membantunya mendapatkan kembali kendali atas grup Gu. Gaya akting anak ini bersih dan tegas, dan dia benar-benar memiliki bayangan ayahnya. Memikirkan hal ini, Gu Yanzhong tidak hanya bersyukur, tetapi juga menghela nafas. Dia mendesah bahwa kakak laki-lakinya, Ye Chen, telah berada di Jingling selama bertahun-tahun dan belum mengenyam pendidikan yang baik, tidak pernah mengalami kondisi yang baik, sehingga ia berjuang untuk bangkit dari kubangan lumpur akar rumput, tanpa disangka ia sudah memiliki sikap seorang jenderal. Jika kakak tertuanya masih hidup selama bertahun-tahun, dan jika Ye Chen bisa dilatih dengan cermat oleh ayahnya Ye Changying, maka Ye Chen mungkin akan menjadi bola yang bersinar. Sayangnya, penglihatan indah ini hanya bisa ditukar dengan desahan. Namun, semakin dia menatap Ye Chen, semakin dia menganggapnya sangat enak dipandang. Jika dia bisa menjadi menantu laki-lakinya seperti yang dijanjikan di masa depan, dia pasti akan memberikan kebahagiaan seumur hidup kepada putrinya, dan dia serta istrinya dapat merasa nyaman sepenuhnya. Bab 790. Saat ini, Gu Yanzheng merasakan sakit di hatinya. Kata-kata Ye Chen membuatnya sadar bahwa dia membantu kakak laki-lakinya dan melucuti senjatanya sendiri. Dalam sebuah perusahaan, tidak peduli berapa banyak karyawan atau departemen yang Anda miliki, yang penting adalah seberapa banyak suara yang Anda miliki di perusahaan tersebut. Hak suara yang terkait dengan saham setara dengan laras senapan yang digunakan untuk kekuasaan dan keuntungan dalam perusahaan. Jika Anda meminta diri Anda sendiri untuk menyerahkan semua hak suara Anda sekarang, itu sama dengan meminta diri Anda sendiri untuk menyerahkan semua senjata Anda dan sepenuhnya melepaskan kemungkinan perlawanan. Sejujurnya, dia tidak ingin dikendalikan. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan apakah dia setuju atau tidak. Bagaimanapun, kakak laki-laki tertua sekarang sudah pulih dan Tuan Muda Ye membantunya, jadi dia bukan tandingannya. Sekarang dia masih mempermainkan dirinya sendiri, memintanya untuk menyerahkan senjatanya dan tidak membunuhnya. Jika dia tidak setuju, maka mereka dapat mengubah taktik dan melakukan konspirasi. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas pelan dan berkata, "Tuan Ye, saya menyetujui usulan Anda dan menyerahkan semua hak suara saya." Gu Yangan telah menunggu saudara laki-lakinya yang kedua untuk menyatakan pendiriannya. Dia sendiri agak lemah dan tidak memiliki pendapat independen. Bagaimanapun, ini dia dan miliknya kakak kedua telah terlibat dalam masalah ini bersama-sama, jadi tentu saja dia harus mengikuti petunjuknya. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, saya juga tidak keberatan." Ye Chen mengangguk puas dan berkata kepada Gu Yanzhong, "Paman Gu, kalau begitu, mari kita minta Departemen Urusan Hukum untuk datang dan menyusun hak suara, perjanjian transfer dan menandatangani perjanjian. Setelah itu, kita bisa pergi ke ruang pers untuk mengadakan konferensi pers untuk mempublikasikan masalah ini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat waktu dan berkata, "Sudah lewat jam 10 sekarang. Jika Anda bergerak cepat, Anda dapat melakukannya sebelum pukul 11.30.
Jika konferensi pers diadakan, sebelum pasar saham tutup di pagi hari, harga saham grup Gu akan naik tajam. Ya, Gu Yanzong mengangguk dengan antusias dan segera berkata, lakukan saja apa yang kamu katakan, Chener. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan dompetnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil asistennya, segera hubungi Departemen Hukum. Gu Yanzeng memberi meningkatkan perlawanan dan merasa sangat lega. Kemudian, dia berpikir bahwa dia, saudara laki-lakinya, putra, dan keponakannya semuanya telah kehilangan kesuburan mereka secara misterius. Mengenai masalah ini, dia buru-buru memohon, Tuan Ye, kemarin kami berempat tiba-tiba kehilangan kesuburan kami, kemampuan di bidang itu. Sejujurnya, darah keluarga Gu ada di Kuanzi dan keponakannya, jadi tolong tunjukkan rasa hormat Anda. Gu Yanzong sedikit terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud Yanzeng ketika dia mengatakan itu 4 orang telah kehilangan kemampuan itu. Pada saat ini, Gu Yangang, Gu Weiliang, dan Gu Weiguang juga menatap Ye Chen dengan mata memohon, berharap dia dapat mengembalikan kemampuan dan kejayaan itu kepada semua orang. Ye Chen berkata dengan tenang saat ini, pertama-tama, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa masalah ini dapat dibatalkan bagi saya. Jika suasana hati saya sedang baik, saya dapat membuat kalian berempat kembali ke keadaan yang sama seperti sebelumnya. Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka langsung gembira. Yang paling ditakuti semua orang adalah semua ini tidak bisa diubah. Jika tidak bisa diubah, semuanya akan berakhir. Sekalipun dia berkompromi, mengaku kalah, dan menyerahkan hak pilihnya, dia tetap tidak bisa menikmati kebahagiaan hubungan antar manusia. Tapi kata-kata Ye Chen yang bisa dibalik segera menyulut harapan di hati mereka. Namun, Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tenang, meskipun dapat dibalik, kapan harus membalikkannya tergantung pada penampilan Anda dan suasana hati pribadi saya. Jika Anda tampil baik dan memuaskan saya akan mempertimbangkannya. Wajah Gu Yanzeng tiba-tiba berubah menjadi 4 labu pahit. Jika tidak dapat dipulihkan untuk saat ini, maka setiap orang hanya dapat terus hidup, seperti kehidupan seorang Kasim yang hidup. Kapan ini akan berakhir? Namun, karena Ye Chen mengatakan demikian, semua orang benar-benar tidak berani untuk tidak menaatinya. Jika seseorang tidak bahagia dan menolak untuk sembuh, bukankah itu akan hancur seumur hidupnya? Jadi, Gu Yanzeng hanya bisa berkata dengan hormat, tolong jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan berperilaku baik. Ye Chen mengangguk ringan, berkata dengan tenang, semuanya, silakan bangun. Ketika petugas hukum masuk dan melihat pemandangan ini, pasti sangat aneh. Setelah mereka berempat mendengar ini, mereka berdiri. Kemudian, Ye Chen berkata dengan dingin, sebelum saya mengambil inisiatif untuk mengungkapkan identitas saya kepada dunia luar, kalian berempat sama sekali tidak diperbolehkan mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Jika tidak, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Gu Yanzeng tahu bahwa dia tidak bisa menyinggung perasaan Ye Chen. Bukan hanya dia adalah tuan muda dari keluarga Ye, dia juga didukung oleh kakak tertuanya. Lebih penting lagi, jalur kehidupan, mereka berempat sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sekalipun dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan bisa menyinggung perasaannya. Saya tidak akan pernah berani menyinggung perasaannya. Jadi, dia setuju tanpa ragu-ragu dan berkata, Tuan Muda Ye, jangan khawatir, kami tidak akan pernah membocorkan sepatah kata pun tentang Anda ke dunia luar. 3 orang lainnya juga mengangguk, dengan sikap yang sangat rendah hati. Melihat sikap tulus mereka, Ye Chen mengangguk sedikit dan menoleh ke Gu Yanzong dan berkata, Paman Gu, untuk konferensi pers nanti, saya akan menjadi penonton di bawah dan tidak akan tampil di depan media. Gu Yanzong mengangguk dan berkata, baik. Chener, saya akan meminta sekretaris mengatur tempat duduk untuk Anda nanti. Petik 2. Segera, lebih dari 10 orang dari Departemen Hukum Grup Gu muncul sekaligus. Selusin orang ini semuanya adalah pengacara dan pekerja hukum terkemuka di negara ini. Mereka menggunakan kemampuan profesional mereka untuk melindungi hak dan kepentingan hukum seluruh grup Gu, dan mereka semua adalah elit. Perjanjian pengalihan hak suara secara permanen sangat sederhana dan jelas, tanpa liku-liku, sehingga semua orang segera membuat kontrak yang sempurna. Setelah kontrak ditandatangani,
Itu berarti Gu Yanzeng dan Gu Yangang akan secara permanen mengalihkan 100% hak suara sesuai dengan saham mereka kepada kakak tertua mereka Gu Yanzong secara gratis. Sekalipun mereka meninggal, ahli waris sahamnya harus tetap mengakui perjanjian ini. Bahkan jika Gu Yanzong meninggal, ahli waris sahamnya secara alami akan mewarisi semua hak suara yang sesuai dengan saham Gu Yanzeng dan Gu Yangang. Dengan kata lain, meskipun 3 bersaudara dari keluarga Gu meninggal beberapa dekade kemudian dan saham mereka diwarisi oleh anak-anak mereka, Gu Qiwei masih dapat mengendalikan grup Gu tanpa takut anak kedua dan ketiga akan mencari kekuasaan. Kedua orang itu tidak marah saat ini, dan dengan patuh menandatangani nama mereka di perjanjian. Setiap perjanjian dibuat dalam 5 salinan, satu disimpan oleh Gu Yanzong, dan yang lainnya disimpan oleh Gu Yanzeng atau Gu Yangang. Ada 3 salinan yang tersisa, satu akan disimpan di Departemen Hukum, satu akan disimpan oleh Departemen Notaris untuk diarsipkan dan disimpan, dan satu lagi akan disimpan di brankas bank. Dengan cara ini, kemungkinan seseorang mencoba menghancurkan semua kontrak dapat dihindari. Setelah kontrak ditandatangani, putra kedua dan ketiga dari keluarga Gu secara resmi dan permanen melepaskan perlawanan mereka. Mulai sekarang, mereka hanya dapat mengikuti Gu Yanzong untuk menghasilkan uang dan mendapatkan dividen. Jika Gu Yanzong tidak mengizinkan mereka berbicara, mereka bahkan tidak berhak berbicara di dewan direksi. Setelah kontrak ditandatangani, Gu Yanzong berdiri dan berkata, "Ayo pergi ke ruang pers." Teman-teman media dan reporter yang datang ke sini pagi-pagi pasti sudah menunggu lama. Bersambung.